Apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Saskia Salis Otaviani dari kelas 12 IPA 1 nomor absen 32. Di sini saya akan membuat video tentang resensi novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Sebelum kita lanjut, kalian bisa lihat cuplikan dari film Bumi Manusia berikut ini dulu ya. Selamat menonton. Annelies Melema. Mingke, Mingke saja. aku pribumi. Kowe iki bocah terpelajar, siswa HBS. Kenapa tinggal serumah sama Nyai? Bude, hah? Dasar bocah edan. Ibu kok pribumi? Jowo. Aku gak gelem dadi Indo. Aku kepengen koyo mama. Pribumi. Kasihan perempuan-perempuan Belanda itu, An. Malu mereka atas kecantikanmu. Kamu apa buka-buka mas? Wes gak jauh maneh kowe. Api eleke menungso gumantung carane ngerampuni masalah. Saya hanya ingin jadi manusia bebas, Bu. Tidak diperintah dan tidak juga memerintah, Bu. Siapakah si kowe izin datang kemari, monyet? Tanpa ikatan perkawinan yang sah, kowe orang yang paling diuntungkan dalam kasus kematian Herman Melema. Kita akan menjadi pribumi pertama dan melawan pengadilan kulit putih. Apa kau akan lari dari kami? Secara hukum, kalian berdua sudah tidak punya hubungan lagi dengan Annelies. Annelies punya wali di Amsterdam. Saya adalah suami Annelies yang sah di Mahkamah Agama. Saya menggeser dari perkara yang bukan lagi menyerangku, tapi Eropa kontra pribumi. Siapa yang menjadikan saya kuning? Nah, tadi merupakan cuplikan dari film Bumi Manusia yang tayang pada tahun 2019 dan film ini diangkat dari sebuah novel sejarah yang berjudul Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Novel Bumi Manusia ini ditulis oleh Pramudia Anantatur saat dia dipenjara di Pulau Buru. Dan novel ini merupakan novel pertama dari keempat novel lainnya yang masuk ke dalam tetralogi Buru. Di antara novel 3 lainnya adalah ada Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Novel ini menceritakan tentang kehidupan seorang pribumi bernama Mingke yang bersekolah di sekolah HBS atau sekolah menengah atas, dan sekolah ini diperuntukkan hanya untuk orang-orang Eropa, Belanda, serta elit pribumi. Cerita ini berlanjut saat Mingke diajak oleh temannya Robert Surhoff pergi ke sebuah daerah bernama Wonokromo. Di Wonokromo ini, Mingke bertemu dengan Nyai Ontosoro dan putrinya bernama Annelies. Sejak saat itu, Mingke mulai jatuh cinta kepada Annelies dan begitu pun sebaliknya. Buku ini juga menceritakan tentang Nyai Ontosoro atau Sanikem yang mendapat tekanan dari ayahnya sendiri. Dulu pada saat dia berusia 13 tahun, Nyai Ontosoro dijual kepada Tuan Besar Kuasa atau Tuan Melema dengan harga 25 gulden. Namun, sikap Tuan Melema tidak seperti yang Nyai Ontosoro bayangkan. Tuan Melema merupakan pribadi yang sangat baik dan dia juga mengajarkan Nyai Ontosoro belajar membaca, menulis, serta berperilaku seperti layaknya orang Eropa pada umumnya. Tuan Melema dan Nyai Ontosoro hidup bahagia hingga akhirnya dikaruniai 2 orang anak yang bernama Robert Melema dan Annelies Melema. Setelah itu, Tuan Melema mengajak
Robert dan Annelies pergi ke gereja untuk dibaptis. Tetapi pendeta menolak pembaptisan itu karena Robert dan Annelies berasal dari perkawinan yang tidak sah. Seringkali Nyai mengajak Tuan untuk menikah di kantor sipil, tetapi Tuan selalu menolaknya tanpa adanya alasan yang jelas. Sejak saat itu Tuan menjadi murung dan seringkali Nyai Ontosoro mendapat pukulan. Tidak lama setelah itu datanglah seorang tamu, seorang insinyur yang mirip sekali dengan Tuan Melema. Dia adalah Maurice Melema, anak dari Tuan Melema dengan istri sahnya yaitu Mevrouw Amelia Melema Hammers. Maurice datang untuk mengobrak-abrik kehidupan Tuan Melema dan juga Nyai Ontosoro. Sejak saat itu, selama 5 tahun, Tuan jarang sekali memunculkan dirinya. Mingke mendapat surat dari kantor polisi Surabaya dan kemudian dia dibawa ke sebuah kota B. Di sana, dia bertemu dengan ayahnya yang akan diangkat menjadi seorang bupati kota B. Ayahnya memerintahkan Mingke untuk menjadi penerjemah saat upacara pengangkatan ayahnya itu menjadi bupati. Setelah acara itu selesai, banyak sekali orang yang mengagumi Mingke karena kehebatannya dalam menerjemahkan bahasa Belanda ke bahasa Jawa dan begitu pula sebaliknya. Hingga banyak sekali surat-surat berdatangan untuk Mingke. Mingke juga mendapat undangan dari Tuan Asisten Residen dan dia pergi ke rumahnya. Kemudian dia menemui 2 orang anak dari Tuan Asisten Residen yang bernama Sarah dan Miriam yang mereka juga pernah bersekolah di HBS. Setelah itu Mingke akan pulang ke Surabaya dan meminta Annelies dan Darsam untuk menjemputnya di sebuah stasiun. Tetapi saat Mingke berada di kereta, ada seorang lelaki gendut yang memata-matainya dan mengikutinya. Hingga pada saat dia sudah sampai di stasiun, lelaki itu masih saja mengikutinya serta mengikuti dokar yang Mingke naiki dari belakang. Darsam mulai curiga kepada orang itu dan menyuruh Mingke untuk tidak pulang dulu ke Wonokromo. Ternyata pada saat Mingke pergi, Nyai Ontosoro menyuruh Robert Melema untuk pergi mencari Mingke. Namun, Robert tidak melaksanakannya. Dia malah pergi ke rumah pelesiran milik Babah Ahjong. Saat itu juga, Annelies tiba-tiba jatuh sakit. Lalu, Dr. Martinet memerintahkan Mingke untuk menjaga Annelies karena hanya Mingke saja yang bisa menyembuhkan Annelies. Si gendut terus saja memata-matai Mingke hingga pada akhirnya Darsam melihatnya dan kemudian Darsam mengejarnya hingga ke rumah pelesiran Babah Ahjong. Kemudian Darsam masuk ke dalam rumah itu dan mendapati Tuan Melema sudah meninggal. Lalu polisi datang dan kemudian akan mengusut masalah ini. Nyai Ontosoro dan Mingke berada di persidangan dan menurut para saksi yang ada yaitu Maiko dan Babah Ahjong, Maiko mengatakan bahwa Maiko telah diperintahkan oleh Babah Ahjong untuk meracuni minuman milik Tuan Melema. Kemudian sejak saat itu Nyai Ontosoro dan Mingke dinyatakan tidak bersalah. Setelah itu Mingke kembali ke sekolah, tetapi Mingke dikeluarkan dari sekolahnya karena masalah hukum yang menjeratnya. Namun ada beberapa orang yang menentang bahwa Mingke itu bersalah. Karena itu Mingke bisa kembali bersekolah dan melanjutkan pendidikannya hingga dia lulus dan mendapatkan nilai terbaik. Mingke mengumumkan kepada semua teman-temannya bahwa dia akan menikah dengan Annelies. Tidak lama setelah menikah dengan Annelies, Maurice Melema datang untuk mengambil semua harta kekayaan milik Tuan Melema. Nyai Ontosoro kembali menghadapi persidangan dan banyak sekali orang yang mendukung Nyai Ontosoro. Tetapi hakim menyatakan bahwa pernikahan Nyai Ontosoro dengan Tuan Melema itu dianggap tidak sah. Jadi, Nyai Ontosoro tidak berhak mendapatkan harta kekayaan dari Tuan Melema serta tidak dapat mendapatkan hak asuh Annelies.
Tidak hanya itu, pernikahan Annelies dan Mingke dinyatakan tidak sah karena Annelies masih berada di bawah umur. Akhirnya Annelies yang masih berusia 17 tahun, dia dibawa oleh orang tua asuhnya pergi ke Belanda. Selanjutnya ada unsur intrinsik dari novel Bumi Manusia. Yang pertama adalah tema. Novel ini mengangkat tentang kisah percintaan seorang pemuda keturunan pribumi Jawa dengan seorang gadis keturunan Belanda dan perjuangannya di tengah pergerakan Indonesia awal abad ke-20. Kedua adalah gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel Bumi Manusia adalah hiperbola dengan diksi yang menarik. Yang ketiga ada tokoh dan penokohan. Tokoh yang pertama adalah Mingke. Mingke digambarkan sebagai seorang priayi dan merupakan anak dari bupati kota B. Mingke sangat cerdas dan juga dia suka sekali dengan menulis. Selanjutnya adalah Annelies. Annelies digambarkan sebagai seorang wanita cantik dan dia adalah seorang Indo yang merupakan keturunan dari campuran antara Belanda dan pribumi. Selanjutnya adalah Nyai Ontosoro. Nyai Ontosoro digambarkan sebagai seorang pribumi dan merupakan seorang gundik. Nyai Ontosoro merupakan pengendali dari perusahaan peternakan dan perkebunan di Wonokromo. Dia juga berperilaku layaknya seperti wanita Eropa pada umumnya. Selanjutnya ada Darsam. Darsam merupakan pendekar dari Madura dan diperintahkan oleh Nyai Ontosoro untuk menjaga keluarganya di Wonokromo. Yang keempat ada alur cerita. Alur cerita dalam novel Bumi Manusia ini adalah alur maju dan mundur. Yang selanjutnya adalah amanat. Amanat dari novel Bumi Manusia adalah seorang terpelajar harus sudah berlaku adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perubahan. Maka fungsi dari pikiran serta hati kita bukan untuk menghakimi orang lain, melainkan untuk menghargai mereka. Selanjutnya ada nilai kesejarahan. Nilai kesejarahan yang dapat kita ambil dari novel Bumi Manusia adalah nilai tentang keikhlasan, kesederhanaan, saling menghormati, keselarasan dengan alam semesta, dan kesabaran. Selanjutnya ada pesan moral. Pesan moral yang dapat diambil dari novel Bumi Manusia yaitu jangan tergiur oleh hal-hal yang tampak mewah, cantik, dan indah gemerlap. Ajaran ini disampaikan untuk mengendalikan hawa nafsu manusia yang gampang tergiur oleh sesuatu yang dianggap mewah. Sekian resensi novel Bumi Manusia dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.